Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sebagai orang beriman yang mengenal Tuhan, dia akan hidup di dalam kebenaran, menghargai perbedaan, menghormati martabat hidup sesama. Dia tidak melukai untuk membenarkan dirinya. Ia yang mengenal Tuhan tidak akan menganggap yang lain tak beriman atau tak beragama. Semakin ia mengenal Tuhan, semakin ia beriman, semakin ia mampu menghargai kehadiran sesama di dalam persiaran hidupnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, Engkau telah mengangkat Santo Ambrosius Uskupmu menjadi seorang pujangga dalam gereja kudus dan teladan kegigihan dalam merasu. Gerakkanlah orang-orang yang setia kepadamu untuk memimpin umat dengan tegas dan bijaksana tanpa harus melukai sesama dengan menghakimi dan menghukum mereka. Buatlah kami untuk senantiasa belajar menjadi tanda dan terang kasih-Mu yang sungguh nyata di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Firman pada hari ini mengingatkan Anda, saya, serta kita semua untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Santo Ambrosius mengatakan, tidak ada yang menyembuhkan dirinya sendiri dengan melukai orang yang lain. Karena orang beriman, dia tidak akan mengorbankan sesamanya untuk memenuhi apa yang menjadi ambisinya yang ia inginkan di dalam persiaran hidupnya. Di dalam kitab nubuat Nabi Yesaya, dihadirkan kepada Anda, saya, serta kita semua oleh Yesaya, bahwa Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha kasih, dialah sumber kekuatan bagi yang lemah. Mereka yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dengan kata lain, bagi Anda, saya, serta kita semua yang masih sering menyebut nama Tuhan, demi Tuhan, demi Yesus, demi apa yang saya imani, kita menyakiti atau bahkan menghakimi, menuduh orang lain tak beragama, menuduh orang lain tak beriman. Menjadi pertanyaan refleksi bagi Anda, saya, serta kita semua yang selalu jatuh pada ritus atau ritual keagamaan, pada pakaian-pakaian keagamaan. Sudahkah kita menghidupi iman kita? Untuk apa kita beriman? Apakah kita beriman berteriak tentang Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kasih, demi Tuhan untuk membenarkan ambisi yang memuaskan keinginan kita meskipun harus melukai sesama? Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan Anda, saya, serta kita semua. Tidak mungkin kita mengatakan beriman, tetapi kita menghakimi sesama kita secara tidak adil, menurut kacamata kita, menurut paham kita, padahal kita bukanlah Tuhan atas sesama kita. Di dalam Injil suci, menurut Matius pada hari ini, Yesus mengundang Anda, saya, serta kita semua untuk datang kepadanya. Kembali Tuhan menyerukan pertobatan. Tentu di dalam perjalanan persiaran hidup kita, hidup itu penuh perjuangan ketika kita berniat untuk memperbaiki, tetapi ada perasaan ingin memiliki. Ada perasaan tidak ingin untuk melepaskan. Persoalan berat
dan ringan, silih berganti datang dan pergi di dalam persiaran hidup kita. Seringkali karena kecemasan, karena kekhawatiran, karena perasaan takut ditinggalkan akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang kurang bijaksana di dalam tindakan. Tuhan Yesus adalah guru, tempat kita belajar menjadi lemah lembut dan rendah hati. Anda, saya, serta kita semua senantiasa diajak untuk melihat kekurangan kita, bukan untuk menjadi rendah diri, tetapi berani melihat kekurangan itu dan tidak menjadikannya sebagai pengecualian untuk terlibat, menjadi pengecualian untuk bertobat dan kembali pada ajaran Tuhan yang benar. Sikap batin yang demikian akan menolong Anda, saya, serta kita semua untuk melakukan pertobatan yang sejati. Tentu ketika kita memulai, ada perasaan enggan. Bahkan ada perasaan seperti tidak rela untuk meninggalkan zona nyaman. Zona kenyamanan seringkali membuat kita tidak berani bahkan untuk memulai yang namanya suatu pertobatan di dalam perjalanan hidup. Santo Ambrosius sudah mengajarkan kepada kita semua, sebagai orang beriman, kita mestinya memiliki kegigihan untuk memperjuangkannya, untuk menghidupinya, tidak hanya di dalam kata-kata, tidak hanya di dalam status media sosial kita agar mendapatkan pujian, tetapi di dalam hidup kita yang memang tidak mudah, yang memang memerlukan niat dan komitmen, yang seringkali kita mengalami tantangannya sendiri, bukan dari luar, tetapi dari dalam sendiri. Di dalam diri ada rasa nyaman yang sulit untuk kita hadapi. Ada begitu banyak mungkin dari Anda, saya, serta kita semua enggan untuk memperbaiki dan menanggapi perubahan dengan sesuatu yang baik karena kita tidak ingin diganggu rasa nyaman kita pada kehidupan yang sudah ada. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan Anda, saya, serta kita semua. Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Setia. Ia menunggu kita untuk kembali kepadanya. Tentu di dalam memperjuangkannya ada keletihan, ada beban berat. Tetapi Yesus hari ini mengatakan, datanglah kalian semua yang letih lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi faktanya, apakah kita selalu datang kepadanya? Atau justru datang kepada pemberi jalan pintas yang menghadirkan kebahagiaan sesaat di dalam hidup kita? Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Yesus sudah mengatakan, datanglah kepadaku kalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jangan merasa kesendirian akan membuat kita merasa sendiri, karena Tuhan selalu ada di pihak kita, di pihak mereka yang selalu hidup di dalam terangnya dan berpegang teguh pada imannya tanpa harus melukai hati sesama dan mengingkari apa yang diimaninya di dalam lembaran kehidupan. Tuhan memberkati. Amin.